Inilah Mars 2020 Perseverance rover. Ini adalah lokasi wahana saat ini, ada di 203.286.800-an kilometer jarak dengan bumi. Kemudian jarak dengan ke Mars adalah 192.784 kilometer dengan kecepatan relatif terhadap matahari adalah 76.790 km per jam. Kemudian waktu landingnya adalah 17 jam dari saat ini, jadi sebentar lagi akan mendarat. Temperatur di Mars adalah -20 dan paling rendahnya adalah -86 derajat Celcius. Mars 2020 adalah misi wahana penjelajah NASA yang mencakup wahana Perseverance dan juga helikopter nirawak Ingenuity. Misi ini meluncur pada 30 Juli 2020 pukul 11.50 waktu Amerika menggunakan roket peluncur Atlas V dari Cape Canaveral, Florida. Mars 2020 kemudian akan mendarat di kawah Jezero di Mars pada 18 Februari 2021 yang hari ini tinggal menunggu 17 jam lagi setelah menempuh perjalanan selama 6,5 bulan di antariksa. Wahana penjelajah Perseverance dirancang dengan bantuan tim Curiosity, yang mana kedua wahana ini memiliki banyak sekali kemiripan. Tim misi mendesain ulang roda Perseverance supaya lebih kuat daripada roda milik Curiosity yang telah mengalami beberapa kerusakan seiring dengan berlangsungnya misi. Wahana penjelajah akan memiliki roda aluminium yang lebih tebal dan tahan lama, dengan lebar yang lebih kecil dan diameter yang lebih besar, sekitar 52,5 cm, dibandingkan dengan roda Curiosity yang hanya berdiameter sebesar 50 cm. Perseverance menjadi lebih berat, sekitar 1050 kg, 1 ton ya, daripada pendahulunya Curiosity sekitar 899 kg. Wahana ini juga akan memiliki lengan robotik sepanjang 2,1 meter dengan 5 engsel. Lengan tersebut akan digunakan untuk menganalisis sampel geologi dari permukaan Mars. Daya listrik Perseverance akan menggunakan multi-mission radioisotop thermoelectric generator yang sebelumnya disimpan sebagai cadangan untuk Curiosity. Generator nuklir ini bermassa 45 kg dan mengandung 4,8 plutonium oksida. Daya listrik yang dihasilkan sekitar 110 watt saat peluncuran dengan akan terus mengalami sedikit degradasi selama berlangsungnya misi. Kemudian ada juga 2 baterai isi ulang lithium ion yang diberikan ke wahana ini untuk memenuhi kebutuhan daya wahana tersebut ketika kebutuhan aktivitasnya melebihi output dari listrik tenaga nuklir ini. Generator mampu mendukung masa operasional selama 14 tahun. Selanjutnya adalah Ingenuity. Dia adalah helikopter robotik untuk mencari target penelitian di Mars serta membantu merencanakan rute mengemudi terbaik. Helikopter ini akan dilepaskan dari bawah dek wahana penjelajah dan setiap penerbangan akan memakan waktu tidak lebih dari 3 menit pada ketinggian mulai dari 3 meter hingga 10 meter di atas tanah dengan jarak maksimum yang ditempuh sekitar 600 meter per penerbangan. Wahana ini akan menggunakan sistem kendali otomatis tanpa dikendalikan oleh manusia dan berkomunikasi secara langsung dengan Perseverance setelah pendaratan. Setelah setengah 6 bulan perjalanan, Perseverance ini sudah mendekati titik-titik akhir, menit-menit akhir. Mungkin 16-17 jam ke depan Perseverance akan segera descend, menurun dari ketinggian dengan 7 menit terornya yang menentukan keberhasilan misi ini. Dimulai menit ke-10 cruise stage separation atau memisahkan antara wahana dengan peluncurnya. Kemudian dia akan turun dan mulai balancing ke entry-nya di menit ke-00 udah mulai terhitung. Dia akan menyeimbangkan dirinya sendiri. Kemudian di detik ke-80 dia mulai peak hitting pada panas tertingginya.
Kemudian di detik ke 90 dia sudah mulai menurun dengan peak declaration sudah mulai turun. Setelah itu dia akan melakukan manuver, yaitu hypersonic manuver. Dia mencari titik yang sudah ditentukan. Selanjutnya di detik 240 parasut mulai terbuka dengan kecepatan 6-8 mil di ketinggian velocity 940 mil per jam kecepatan. Kemudian heat shield separation, dia mulai terpisah penutup panasnya di detik ke 260, dan kemudian radar groundnya sudah mulai dibuang pada detik ke 355. Pada ketinggian 70 feet parasut terlepas, kemudian roket mulai menyala, dan kemudian akan mencari titik yang paling baik untuk mendarat. Dilanjutkan mobility deploy atau mengeluarkan wahananya menggunakan kabel baja. Jadi inilah yang disebut dengan sky crane. Dia akan semakin pelan dan menurunkan ke permukaan tanah dengan sangat pelan, dan akhirnya touchdown di detik ke 410. Setelah itu kabel akan lepas dan sky crane akan terbang menjauh dari wahana. Oke guys, itu tadi ya gambarannya. 7 menit akhir inilah yang menentukan keberhasilan preferensi ini untuk mendarat di Mars. Kita tunggu saja 16 atau 15 jam ke depan. Jika kalian yang ingin melihat, silahkan lihat siaran langsungnya di situs NASA, di berbagai medsos yang ada. Oke, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share kepada teman-teman, dan salam Tek 51. Bye bye.